jurnalis Tribun Solo, Mardon Widianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Mardon. Ya, terima kasih kami. Untuk kemarin gelar takbir keliling yang sebenarnya tidak dari pemerintah pusat tidak mengizinkan maupun pemerintah daerah tidak mengizinkan untuk melakukan takbir keliling, namun mengizinkan takbir di dalam masjid atau di rumah masing-masing. Namun berdasarkan penelusuran dari Tribun dari kami, masih banyak kendaraan mobil pickup yang mengangkut orang yang di situ tengah melakukan takbir keliling. Salah satunya berada di Jalan Solo Tangmangu. Di sepanjang jalan itu kami dapati banyak kendaraan pickup yang membawa orang dan pengeras suara dan memberikan lakukan jalan. Nah, oleh karena itu dari Satlantas Polres Karanganyar melakukan himbauan berupa himbauan dan putar balik, salah satunya di Pam Lodran Colomadu Karanganyar, yang dimana ada 3 mobil pickup yang berasal dari Boyolali tersebut putar balikan, dan mereka diimbau untuk tidak melakukan keliling karena sisi lain karena protokol kesehatan dan juga karena keamanan dari mereka. Baik, terima kasih Mardon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, fenomena unik mungkin hanya terjadi di Manado, Sulawesi Utara. Pasalnya seorang pendeta hadir dalam takbir akbar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ketua Laskar Maung Indonesia, Pendeta Tony Campbell, hadir dalam takbir akbar di Masjid Besar Miftah Jarang Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada Minggu 1 Mei malam. Tak hanya hadir membawa pesan toleransi, Ani juga membantu pembangunan masjid tersebut dengan menyerahkan uang sebesar 10 juta rupiah. Untuk informasi selengkapnya kami sampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Arthur Rompis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Arthur. Ya, selamat siang nih dan Tribuners. Halo. Iya, Arthur, silakan dengan informasi Anda. Selamat siang nih dan Tribuners. Jadi kemarin pelaksanaan malam takbiran keliling di Kota Manado ditiadakan, sebagai gantinya dilakukan takbir hanya di masjid-masjid setempat saja. Dan salah satu takbir akbar yang cukup besar di Manado berlangsung di Masjid Miftah Jarang yang berada di Jalan Pertendian di kawasan Boulevard Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Dan salah satu yang istimewa dalam takbir akbar tersebut adalah hadirnya Ketua Laskar Maung Indonesia yang juga seorang pendeta, yakni Pendeta Hanipanto. Jadi Hanipanto ini juga membawa Ormas Laskar Maung Indonesia, salah satu ormas terbesar di Indonesia, untuk membackup aparat kepolisian melakukan pengamanan di sekitar masjid. Dan dalam takbir akbar tersebut, Pendeta Hanipanto ini menunjukkan sebuah tindakan yang mendatangkan kesejukan penuh dengan toleransi, di mana dia hadir di sana turut mengenakan pakaian muslim, busana muslim, dan juga dia turut membawakan berpidato yang isinya tentang toleransi di Indonesia, khususnya di Kota Manado. Dan Pendeta Hani ini juga sempat memberikan bantuan untuk pembangunan masjid dengan uang sebesar 10 juta. Jadi ini memang sudah menjadi kebiasaan di Manado, Sulawesi Utara,
Sulawesi Utara. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Arthur Rompes atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jemaah sholat Id memadati Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh pada Senin 2 Mei. Jumlah jemaah yang datang membludak hingga ke area basement dan pinggir jalan, membuat aparat kepolisian harus menutup akses jalan menuju Masjid Raya Baitur Rahman yang digunakan untuk menampung kendaraan jemaah. Dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri kali ini, masjid juga tidak menerapkan jarak antar saf. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Randi News, Henry, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Henry. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi jemaah sholat Id padati Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Pelaksanaan Idul Fitri tidak menerapkan jarak antar saf yang berada di halaman dan dalam masjid tampak seperti biasanya. Dalam pelaksanaan bendera menjadi kasih yaitu Profesor Haji Syarifal Abbas sedangkan yang mulia Imam dari Hukum Islam. Sholat tadi pagi dimulai dari pukul 7.30 WIB dan sekitar selesai sekitar jam 8 lewat sedikit. Pelaksanaan sholat Id di masjid mampu menampung waktu jamaah tersebut itu selesai pada pukul 9. Namun walaupun sudah selesai, masyarakat tidak pulang dulu karena lebih memilih bersepeda foto di halaman masjid. Seperti diketahui, masjid tersebut merupakan salah satu tempat wisata bagi masyarakat Aceh ataupun pengunjung yang datang ke Serabi Mekah. Demikian laporan dari saya. Baik, terima kasih Hendri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Euforia masyarakat dalam menyambut Hari Raya Lebaran hari ini sangat tinggi, tak terkecuali di Karawang, Jawa Barat. Setelah sebelumnya menunggu hasil sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, para pemuda-pemudi di Kelari, Karawang ini sudah mempersiapkan pawai keliling. Dengan menggunakan mobil pickup, para anak muda ini berkeliling di sepanjang jalan sekitar kawasan Kelari, Jawa Barat. Dengan menggunakan pengeras suara, mereka memainkan musik-musik koplo dengan sesekali melantunkan takbir yang diiringi pukulan drum dari ember dan galon. Uniknya, pada takbir keliling di Karawang Timur ini tampak dua laki-laki sedang bercosplay seperti hantu. Seorang lelaki itu berpura-pura menjadi pocong dan lainnya menjadi tuyul. Dengan menumpangi mobil pickup, mereka diiringi oleh konvoi kendaraan bermotor. Terkait dengan konvoi maupun pawai yang dilakukan, jajaran kepolisian Polda Jawa Barat melalui Polres Karawang kemudian mengimbau masyarakat untuk tertib dan tidak berbuat onar. Sholat Idul Fitri 1443 Hijriah dan Pemprov DKI Jakarta digelar di Jakarta International Stadium atau JIS, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin 2 Mei. Tak hanya warga, sejumlah pejabat terpantau mengikuti ibadah sholat di area stadion kelas internasional itu. Berdasarkan pantauan di lokasi, pejabat paling utama yang terlihat mengikuti prosesi ibadah sholat Idul Fitri di JIS ialah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Untuk informasi selengkapnya kami sampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Gerald Leonardo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Gerald. Ya, selamat siang Mei dan juga tim news dimanapun Anda berada. Memang pada hari ini dilaksanakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah tepatnya di area Jakarta International Stadium di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di mana memang Mei dan tim sholat Idul Fitri di Jakarta International Stadium ini baru pertama kali dilakukan seiring dioperasikannya stadion internasional ini. Adapun sholat Idul Fitri di kawasan ini memang semua dilakukan setelah 2 tahun belakangan. Memang ada pembatasan terkait dengan kegiatan sholat Idul Fitri yang dilakukan di lapangan dan memang dengan berlakukannya atau dimulainya atau dibukanya sholat Idul Fitri di Jakarta International Stadium ini, antusias masyarakat dan warga Jakarta itu sangat besar. Memang pada kegiatan ibadah sholat Idul Fitri pagi-pagi tadi, ribuan masyarakat berdatangan dari berbagai wilayah di Jakarta
area selatan Stadion Internasional Jakarta ini. Dalam prosesnya, Mei dan juga Tribuners memang ada beberapa pejabat yang mendatangi atau menghadiri ibadah sholat Idul Fitri di Jakarta International Stadium. Berdasarkan pantauan di lokasi tadi, pejabat paling utama ialah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Begitu pula beberapa pejabat lainnya seperti Wakil Ketua MPR RI yakni Zulkifli Hasan, dan tadi juga sempat terlihat anggota DPR RI dari Partai Nasdem yaitu Ahmad Sahroni. Memang dalam sambutan tadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berterima kasih kepada para warga DKI Jakarta yang sudah berkenan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, menunaikan ibadah sholat ini di area Jakarta International Stadium. Juga mengatakan tadi bahwa memang ini adalah momen merayakan hari kemenangan, di mana akhirnya stadion bertaraf internasional ini dan warga DKI Jakarta dapat kembali melaksanakan sholat id atau sholat berjamaah di luar di lingkungan outdoor. Dan memang tadi antusias warga cukup besar sehingga Anies pun juga menyatakan bahwa stadion internasional ini ke depannya akan dibuka atau dioperasikan untuk kegiatan-kegiatan serupa selain daripada kegiatan keolahragaan. Ya, baik, terima kasih Gerald atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tribuners, tetap di Live Update. Bentar lagi Lebaran. Siapa nih yang udah siap-siap mudik Lebaran? Nggak cuma pakai transportasi umum aja. Sebagian dari pemudik biasanya memilih mobil pribadi untuk menemani perjalanan ke kampung halaman. Tentunya, mudik dengan mobil pribadi membutuhkan berbagai persiapan yang ekstra ya, agar perjalanan mudik bisa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Karena itu, penting loh Tribuners untuk melakukan persiapan mudik saat naik mobil pribadi, baik itu teknis maupun non-teknis. Pertama, pastikan kondisi mobil dalam keadaan baik. Sebelum menggunakan mobil pribadi untuk mudik Lebaran, cek dulu kesiapan mobil Anda apakah cukup baik untuk menempuh perjalanan jauh. 5 aspek ini penting loh buat kamu cek. Di antaranya adalah lampu, ban, suspensi, serta cairan pada mesin seperti oli, air radiator, air aki, minyak rem, dan lainnya. Pemudik juga perlu mengecek fitur keamanan pada mobil masing-masing berfungsi dengan baik. Fitur keamanan pada mobil tersebut antara lain airbag, alat pendeteksi titik buta atau blind spot detector, sabuk pengaman atau seatbelt, dan lainnya. Kedua, persiapkan jadwal perjalanan. Jadwal perjalanan berfungsi untuk membuat perjalanan mudik Anda lebih tertata. Jadwal perjalanan bisa meliputi rencana titik pemberhentian untuk beristirahat selama perjalanan. Ketiga, jangan lupa beristirahat. Kelelahan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan saat mudik Lebaran. Karena itu, jangan memaksakan diri tetap mengemudi ketika rasa lelah datang. Istirahatlah sekira 10 menit hingga 30 menit dan lakukan penyegaran otot, otak, dan syaraf. Pilih lokasi istirahat yang nyaman serta tidak mengganggu pemudik lainnya seperti di rest area. Keempat, tidak membawa barang berlebihan. Meski rasanya saat Lebaran ingin membawa banyak makanan atau hadiah Lebaran untuk keluarga, namun muatan yang berlebihan sangat berbahaya loh Tribuners. Dari segi keamanan, membawa barang hingga melebihi muatan kendaraan berisiko bagi keamanan berkendara. Bentar lagi Lebaran. Siapa nih yang udah siap-siap mudik Lebaran? Nggak cuma pakai transportasi umum aja. Sebagian dari pemudik biasanya memilih mobil pribadi untuk menemani perjalanan ke kampung halaman. Tentunya, mudik dengan mobil pribadi membutuhkan berbagai persiapan yang ekstra ya, agar perjalanan mudik bisa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Karena itu, penting loh Tribuners untuk melakukan persiapan mudik saat naik mobil pribadi, baik itu teknis maupun non-teknis. Pertama,
Pastikan kondisi mobil dalam keadaan baik. Sebelum menggunakan mobil pribadi untuk mudik lebaran, cek dulu kesiapan mobil Anda apakah cukup baik untuk menempuh perjalanan jauh. 5 aspek ini penting loh buat kamu cek. Di antaranya adalah lampu, ban, suspensi, serta cairan pada mesin seperti oli, air radiator, air aki, minyak rem, dan lainnya. Pemudik juga perlu mengecek fitur keamanan pada mobil masing-masing berfungsi dengan baik. Fitur keamanan pada mobil tersebut antara lain airbag, alat pendeteksi titik buta atau blind spot detector, sabuk pengaman atau seatbelt, dan lainnya. Kedua, persiapkan jadwal perjalanan. Jadwal perjalanan berfungsi untuk membuat perjalanan mudik Anda lebih tertata. Jadwal perjalanan bisa meliputi rencana titik pemberhentian untuk beristirahat selama perjalanan. Ketiga, jangan lupa beristirahat. Kelelahan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan saat mudik lebaran. Karena itu, jangan memaksakan diri tetap mengemudi ketika rasa lelah datang. Istirahatlah sekira 10 menit hingga 30 menit dan lakukan penyegaran otot, otak, dan syaraf. Pilih lokasi istirahat yang nyaman serta tidak Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 2 Mei 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Misada Sirait, inilah live update selengkapnya. Euforia masyarakat dalam menyambut Hari Raya Lebaran hari ini sangat tinggi, tak terkecuali di Karawang, Jawa Barat. Setelah sebelumnya menunggu hasil sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, para pemuda-pemudi di Klari, Karawang ini sudah mempersiapkan pawai keliling. Dengan menggunakan mobil pickup, para anak muda ini berkeliling di sepanjang jalan sekitar kawasan Klari, Jawa Barat. Dengan menggunakan pengeras suara, mereka memainkan musik-musik koplo dengan sesekali melantunkan takbir yang diiringi pukulan drum dari ember dan galon. Uniknya, pada takbir keliling di Karawang Timur ini, tampak 2 laki-laki sedang bercosplay seperti hantu. Seorang lelaki itu berpura-pura menjadi pocong dan lainnya menjadi tuyul. Dengan menumpangi mobil pickup, mereka diiringi oleh konvoi kendaraan bermotor. Terkait dengan konvoi maupun pawai yang dilakukan, jajaran Kepolisian Polda Jawa Barat melalui Polres Karawang kemudian mengimbau masyarakat untuk tertib dan tidak berbuat onar. Hari pertama Lebaran Idul Fitri 2022 disambut gembira warga Kabupaten Ampat Lawang, Sumatera Selatan, terkhusus anak-anak yang tampak sedari Senin 2 Mei 2022 pagi sudah memenuhi lokasi wisata Ayek Lintang Jerambakawat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Sahri Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Sahri. Baiklah rekan Mei dan juga pemirsa Tribun News dimanapun berada. Jatuhnya Hari Raya Idul Fitri pada hari ini, yakni Senin 2 Mei 2022, disambut dengan gembira dan sukacita oleh masyarakat Kabupaten Ampat Lawang. Terkhusus untuk warga yang ada di Kecamatan Pendopo, yakni anak-anak kurang lebihnya, karena mereka sejak Senin pagi dari tadi sudah terpantau memenuhi salah satu lokasi wisata yang ada di Kabupaten Ampat Lawang, di mana nama lokasi wisata tersebut adalah Ayek Lintang Jerambakawat. Sedikit info untuk pemirsa, wisata ini walaupun pada hari biasanya tidak pernah ramai, di hari-hari besar, salah satunya Hari Raya Idul Fitri dan juga Hari Raya Idul Adha, lokasi ini selalu ramai oleh anak-anak. Nah, mereka terpantau sejak Senin pagi sudah memenuhi lokasi ini. Ada yang membeli mainan, ada yang sekedar ingin melihat sungai, ada yang bermain-main dan lain-lain. Nah, memang pemirsa, jika melihat dengan tahun-tahun sebelumnya,
Nah, dan juga tahun ini termasuk ramai karena memang untuk tahun ini sendiri mudik sendiri sudah diperbolehkan. Jadi ini terpantau lebih ramai lagi jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Adapun dari pantauan kami tadi terakhir sekitar pukul 9, pukul 10 tambah ramai lagi dan diperkirakan dari esok hingga lusa masih akan lebih ramai lagi. Begitu rekan Mei dan juga pemirsa Tribun News. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Sahri Ramadan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Salah seorang warga binaan masyarakat Rutan kelas 2A Samarinda bernama Muhammad Rizky Saputra tak kuasa menahan haru dan meluapkan kegembiraannya saat mengetahui mendapat remisi pada Idul Fitri 2022. Pemotongan masa tahanan atau remisi yang diterimanya dengan kasus pasal 365 atau pencurian dengan kekerasan ini membuatnya dapat menghirup udara bebas. Penantiannya terbebas dari belenggu jeruji besi rumah tahanan milik negara ini terbayar dengan apa yang selama ini diusahakannya dalam doa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim Muhammad Fairosani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fairosani. Iya, baik, kan Mei dan Tribuners dimanapun berada, ya dilaporkan di Kota Samarinda sebanyak ada 446 warga binaan di Rutan Samarinda yang mendapat remisi Idul Fitri. 9 lainnya mendapat remisi RK2 dan langsung bebas dari masa tahanan semenjak dan per tanggal 2 Mei 2022 tepatnya di Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Sempat saya sendiri mewawancarai satu orang warga binaan pemasyarakatan di Rutan kelas 2 Samarinda bernama Muhammad Rizky Saputra yang mana berdomisili di Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim. Dia saat diwawancarai mengungkapkan rasa bahagianya dan rasa sukacitanya menyambut Hari Raya Idul Fitri pertama, yang kedua yakni sukacita karena mendapatkan remisi dan langsung bebas dari masa tahanan, di mana kasus yang dijalaninya divonis oleh Pengadilan Negeri Samarinda 1 tahun 9 bulan. Untuk Rizky sendiri rencananya akan langsung pulang ke kampung halamannya di Muara Kaman untuk segera bekerja dan bersama sanak saudaranya berkumpul di Hari Raya Idul Fitri kali ini. Dia sempat saya tanya juga perasaan terkait dapat remisi pada tahun ini. Dia mengungkapkan bahwa hal ini menjadi hadiah dan menjadi semacam rasa sukacitanya menyambut Idul Fitri tahun ini dengan mendapat remisi dari pihak Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Tak lupa dia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran Rutan kelas 2 Samarinda, di mana tempatnya ditahan dan menjalani masa hukuman selama setahun kemarin, sudah memberikan pembinaan serta dalam segi keagamaan juga dapat banyak merubah sikap dan tindak tanduknya yang dimana telah berkelakuan jahat, yakni dengan dikenakannya vonis di pasal 365 ini pencurian dengan pemberatan. Begitu kan, Mei. Baik, terima kasih Muhammad Fairosani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. 13 oknum pungli di Pasar Taman Sari Royal, Kelurahan Cimuncang, Kota Serang, memungut Rp100.000 untuk perharinya ke para pedagang. Sedangkan parkir kendaraan bermotor dikenakan tarif dari Rp3.000 hingga Rp5.000.
Jajaran Polres Serang Kota kemudian mengamankan 13 oknum tersebut. Kapolres Serang Kota KBP Maruli Ahiles Hutapea mengatakan 13 oknum pungli itu mematok harga tidak sesuai aturan. Setiap pengunjung dan pedagang yang memiliki kendaraan diarahkan untuk parkir ke mes kereta, di mana lahan itu merupakan milik pemerintah Kota Serang dan pungutan liar itu dilakukan secara ilegal tanpa persetujuan dari Dinas Perhubungan dan dinas terkait. Oknum tersebut diketahui membuat karcis untuk tiket yang dibuat dari kertas HVS bertuliskan harga tarif parkir. Salah seorang oknum berinisial R mengaku hasil pungutan liar itu akan digunakan untuk kebutuhan lebaran dan untuk membeli baju lebaran. Sementara itu, anggota Dinas Perhubungan Kota Serang, Dedi Kusnadi menjelaskan, sesuai peraturan daerah Kota Serang, setiap kendaraan motor yang diparkir di tepi jalan dikenakan tarif parkir Rp2.000, sedangkan untuk kendaraan mobil Rp10.000. Dedi juga menjelaskan untuk besaran tarif yang dikenakan pada oknum tersebut, ia mengaku tidak pernah mengeluarkan surat perintah. Kapolres setempat pun mengimbau agar masyarakat melaporkan pada pihak kepolisian jika hal serupa kembali terjadi. Idul Fitri 1443 Hijriah terasa lebih berarti bagi warga korban kebakaran Pasar Gembrong RW 1, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Ketua RW setempat, Maju Saiman Huta Barat mengatakan, Idul Fitri 1443 Hijriah ini menjadi momentum bagi seluruh warganya yang terdampak kebakaran untuk bangkit melanjutkan hidup. Perlahan-lahan mereka mulai berupaya melanjutkan hidup setelah musibah kebakaran yang menghanguskan 400 bangunan meliputi rumah dan toko pada Minggu 24 April lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Feby Adeliana yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Feby. Iya, Tribuners, memang untuk arti Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tahun ini betul terasa begitu berbeda bagi warga korban kebakaran di Pasar Gembrong, RW 1 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Sejumlah warga menggelar sholat Idul Fitri di Jalan Basuki Rahmat dekat posko pengungsian setelah musibah kebakaran hebat yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2020 lalu. Nah, momentum Lebaran ini menjadi tentunya menjadi momen bangkitnya masyarakat dari musibah yang menghanguskan setidaknya 400 bangunan rumah dan juga toko pada tanggal 24 lalu, begitu Tribuners. Dukungan hal ini juga karena adanya dukungan dari sejumlah masyarakat lain, tepatnya seperti LSM dan juga lembaga pendidikan yang memberikan motivasi semangat kepada masyarakat setempat usai terjadinya musibah kebakaran hebat beberapa waktu lalu, sehingga masyarakat pun juga kembali memiliki semangat untuk melanjutkan hidup pada Hari Raya Idul Fitri hari ini, begitu. Nah, menurut pantauan tim kami sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi pagi, satu persatu warga korban kebakaran memang yang kini harus tidur di 4 tenda darurat berbondong-bondong datang ke Jalan Basuki Rahmat untuk mengisi saf sholat Idul Fitri pagi tadi. Meski seluruh harta benda mereka sudah ludes terbakar dalam kebakaran hebat yang mengakibatkan kerugian material sekitar 1,5 miliar itu, namun warga tetap khusyuk dalam melaksanakan sholat Idul Fitri hari ini. Nah, sholat Idul Fitri 1443 Hijriah ini diadakan di Jalan Basuki Rahmat dekat dengan lokasi pemukiman warga Pasar Gembrong yang terbakar pada hari Minggu dan juga posko pengungsian di kolong tol Becakayu, begitu Tribuners. Nah, tepat di sisi kiri Jalan Basuki Rahmat, warga mengadakan sholat Idul Fitri berada satu posko pengungsian, berikut sejumlah bantuannya seperti baju, kemudian juga ada kebutuhan logistik lainnya. Nah, kemudian juga Ketua RW setempat
Maju Saiman Huta Barat memang mengatakan maksud saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah serta masyarakat lain yang juga telah membantu memulihkan mental begitu masyarakat yang turut terkena dampak dari kebakaran hebat tersebut begitu. Nah, adapun Pemkot Jakarta Timur sendiri telah memperpanjang keberadaan posko pengungsian yang berada di belakang kampus MPU Tantular dan juga suplai logistik makanan mereka hingga tanggal 5 Mei 2022 mendatang begitu, Mei. Ya baik, terima kasih Pebi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sholat Idul Fitri 1443 Hijriah Pemprov DKI Jakarta digelar di Jakarta International Stadium atau JIS Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin 2 Mei. Tak hanya warga, sejumlah pejabat terpantau mengikuti ibadah sholat di area stadion kelas internasional itu. Berdasarkan pantauan, pejabat paling utama yang terlihat mengikuti prosesi ibadah sholat Idul Fitri di JIS ialah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies duduk di saf paling depan ketika prosesi sholat Idul Fitri berlangsung. Sang gubernur mengenakan jas hitam dengan baju koko putih di dalamnya. Anies juga mengenakan peci hitam serta sarung batik yang sewarna dengan sajadahnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Gerald Leonardo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Gerald. Ya, selamat siang Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Memang dapat saya laporkan pada pagi hari tadi telah berlangsung sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di area Jakarta International Stadium, Tanjung Priok, Jakarta Utara, di mana memang dalam kegiatan ibadah sholat Id di Jakarta International Stadium pada pagi hari tadi dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di mana Mei dan juga Tribuners dalam prosesnya ribuan warga DKI Jakarta berbondong-bondong datang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri langsung di lapangan atau di area JIS atau yang digelar secara outdoor, di mana setelah 2 tahun belakangan tepatnya di tengah melonjaknya pandemi COVID-19, warga hanya bisa melakukan sholat Id dari rumah masing-masing. Mei dan juga Tribuners, sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di Jakarta International Stadium ini memang mendapatkan banyak antusias dari warga yang berdatangan sejak pagi tadi, sejak subuh tadi sudah mulai berdatangan untuk mengisi area sholat di rem barat, tepatnya di sisi barat dekat dengan di sisi barat JIS dekat dengan parkiran dan juga di area selatan Jakarta International Stadium. Memang dalam prosesnya tadi, dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyampaikan rasa syukurnya dan rasa terima kasihnya karena akhirnya Jakarta International Stadium pertama kalinya bisa digunakan untuk kegiatan peribadatan seperti salat Idul Fitri 1443 Hijriah pagi hari tadi, di mana Anies juga menyatakan bahwa stadion bertaraf internasional ini ke depannya memang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan selain event-event olahraga, di mana kegiatan-kegiatan seperti peribadatan yang bisa mencakup banyak warga DKI Jakarta juga dapat dilakukan di area Jakarta International Stadium. Selain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tadi juga tampak beberapa pejabat lainnya hadir dan ikut dalam ibadah sholat Idul Fitri di Jakarta International Stadium. Beberapa diantaranya seperti Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan juga anggota DPR RI yakni Ahmad Sahroni. Baik, terima kasih Gerald atas laporan Anda langsung dari Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Sedikitnya 45 warga Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo dilarikan ke klinik dan rumah sakit karena keracunan. Mereka diduga keracunan makanan yang disantap saat acara buka bersama pada Sabtu 30 April. Yuli Agus, seorang relawan Solo, mengungkapkan gejala keracunan dirasakan warga mulai Minggu 1 Mei 2022. Mayoritas dari warga yang mengalami keracunan adalah warga RT 1 RW 1 Pucang Sawit. Mereka merupakan peserta buka bersama di masjid kampung tersebut. Warga yang merasakan gejala keracunan kemudian dilarikan ke klinik dan
rumah sakit terdekat. Di antaranya dilarikan ke Klinik Solo Peduli, Rumah Sakit Dr. Muwardi, Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit On Kandang Sapi, dan RS Kustati. Dari informasi yang dihimpun, keracunan massal ini juga membuat 2 warga meregang nyawa. Hingga Minggu malam, puluhan warga tersebut masih menjalani perawatan, sedangkan 2 warga yang meninggal dunia telah dimakamkan pada Minggu pagi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022 ini disambut sukacita oleh umat muslim di kota Yogyakarta, di mana ribuan masyarakat dari wilayah Yogyakarta dan sekitarnya tampak mengikuti sholat Idul Fitri di Gumuk Pasir Parangtritis, Yogyakarta pada Senin 2 Mei. Sejak pagi, ribuan masyarakat mulai berdatangan ke Gumuk Pasir Parangtritis. Mereka tampak berdatangan bersama keluarga, lengkap dengan membawa peralatan sholat. Gema takbir pun mengiringi jelang pelaksanaan sholat Idul Fitri pada pukul 7 pagi. Sholat Id dipimpin imam dan khatib, yaitu Ketua LPCR PP Muhammadiyah, Dr. Andes Jamaluddin Ahmad. Masyarakat sangat antusias dengan pelaksanaan sholat Id pada tahun ini. Pasalnya, hampir 2 tahun belakangan tidak ada sholat Id di Gumuk Pasir. Pelaksanaan sholat Id di Gumuk Pasir ini berlangsung dengan sangat khusyuk dan hikmat. Mobil kantor wilayah Kementerian Agama atau Kemenak Sultra mengalami kecelakaan pada Minggu 1 Mei. Kecelakaan terjadi di Jalan Poros Pomala Watubangga, tepatnya di Desa Sopura, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kecelakaan ini melibatkan mobil Toyota Fortuner berwarna hitam dengan mobil Toyota Calya berwarna abu. Diketahui mobil Toyota Fortuner itu adalah rombongan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara. Rombongan mobil Kanwil Kemenak Sultra itu diketahui akan menuju lokasi pantauan hilal di Wolulu, Kelurahan Wolulu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka. Mobil itu berpenumpang 3 orang, diantaranya Kepala Kanwil Kemenak Sultra, Zainal Mustamin, Dr. Andes Kiai Haji Mulimin, dan Kiai Haji Rihamadi, yang bergerak dari arah Kendari menuju Pomala. Kronologis kejadian yakni pada saat itu pengemudi mobil Toyota Calya berwarna abu bergerak di arah tengah badan jalan dari arah Watubangga menuju Pomala. Sedangkan pengemudi mobil Toyota Fortuner berwarna hitam yang bergerak berlawanan arah langsung mengambil jalur kanan dari arah Pomala menuju Watubangga. Kemudian terjadi kecelakaan di tengah badan jalan. Akibat dari kejadian tersebut, pengemudi mobil Toyota Calya dan penumpangnya mengalami luka-luka. Pengemudi dan penumpang mobil Toyota Fortuner juga mengalami luka, namun tidak parah. Kejadian ini juga dibenarkan oleh Humas Kemenak Sultra, Andis. Maksud kami, kejadian ini juga dibenarkan oleh Humas Kemenak Sultra, Andi. Andi mengatakan sekiranya ada 5 mobil rombongan Kemenak Sultra yang menuju ke lokasi Rukyatul Hilal, namun hanya mobil yang dikendarai Kepala Kanwil Kemenak yang mengalami laka lantas. Hari H Lebaran 2022, pemudik terus berdatangan dari Pelabuhan Merak ke Bakaweni. Pemudik tidak hanya berasal dari Pulau Jawa saja, namun ada juga seorang pemudik yang berasal dari Ambon menuju Kabupaten Pringsewu, Lampung. Saat dikonfirmasi, pemudik bernama Iren tersebut merupakan seorang mahasiswi di salah satu Universitas Bogor. Ia mengambil kesempatan mudik untuk bertemu sang nenek yang kini berada di Pringsewu, Lampung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Rio Pratama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Rio. Oke, baik, terima kasih rekan Mei. Izin melaporkan dari pantauan Tribun Lampung bahwasanya memang pada hari H Lebaran kita standby memantau di kapal ya Pelabuhan Merak menuju Bakaweni, karena memang di pelabuhan masih banyak pemudik-pemudik yang berdatangan
khususnya dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera. Nah, oleh karenanya hasil pantauan Tribun Lampung terdapat seorang pemudik yakni mahasiswi yang berdomisili dari Ambon, namun beliau berkuliah di Bogor. Di kesempatan mudik kali ini, ia menuju ke Pringsewu Lampung untuk menengok neneknya yang sudah lama berada di Lampung. Mengingat 2 tahun tidak mendapat izin mudik, jadi Iren selaku narasumber kita pada mudik hari ini mengaku sangat senang dan sangat bahagia bisa berjumpa dengan seorang nenek pada kesempatan mudik Lebaran 2022. Selebihnya pada arus balik ia menyatakan bahwasanya akan balik ke Bogor di hari ketiga Lebaran atau tepatnya pada tanggal 5 Mei 2022. Baik, itu laporan dari kami, Mei, dengan saya Rio melaporkan. Baik, terima kasih Rio atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemudik. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, senang aja sih bisa kumpul sama keluarga karena ada 2 tahun bisa pulang, jadi melepas rindu sama nenek sudah lagi. Baik. Awak kapal dan penumpang menunaikan sholat Id 1 Syawal 1443 Hijriah di kapal feri Merak Bakauni. Sholat Id Lebaran 2022 ini sendiri dilangsungkan di Musola Kilometer Manggala pada Senin 2 Mei pagi sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sholat ini diimami oleh Teguh, salah satu kru KM Manggala. Adapun jemaah yang ikut melaksanakan ibadah tahunan umat muslim ini terdiri dari awak kapal serta jamaah yang hendak menyeberang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Huri Agusto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Huri. Benar sekali bahwa tadi pagi telah dilangsungkan sholat Id atau sholat Hari Raya Idul Fitri di atas kapal KM Manggala, dan itu berlangsung di tepatnya di kapal yang sedang bersandar di dermaga 3 Pelabuhan Bakauni. Dan sholat ini sendiri dilangsungkan di musola kapal dan diikuti oleh sejumlah awak kapal serta beberapa rekan pemudik, ya, ada beberapa pemudik yang akan melakukan perjalanan, dan itu dipimpin oleh sholat itu sendiri dipimpin oleh Teguh yang merupakan juru kemudi dari kapal KM Manggala. Untuk sholat sendiri berlangsung dengan hikmat, dan setelah sholat selesai dilangsungkan, kapal pun langsung melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke Merak, Banten. Demikian, Saudara Mei. Baik, terima kasih Huri Agusto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda, selesai jeda sejenak, tetap di Live Update. Bentar lagi Lebaran. Siapa nih yang udah siap-siap mudik Lebaran? Nggak cuma pakai transportasi umum aja. Sebagian dari pemudik biasanya memilih mobil pribadi untuk menemani perjalanan ke kampung halaman. Tentunya, mudik dengan mobil pribadi membutuhkan berbagai persiapan yang ekstra ya, agar perjalanan mudik bisa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Karena itu, penting loh Tribuners untuk melakukan persiapan mudik saat naik mobil pribadi, baik itu teknis maupun non-teknis. Pertama, pastikan kondisi mobil dalam keadaan baik. Sebelum menggunakan mobil pribadi untuk mudik Lebaran, cek dulu kesiapan mobil Anda apakah cukup baik untuk menempuh perjalanan jauh. 5 aspek ini penting loh buat kamu cek. Di antaranya adalah lampu, ban, suspensi, serta cairan pada mesin seperti oli, air radiator, air aki, minyak rem, dan lainnya.
Pemudik juga perlu mengecek fitur keamanan pada mobil masing-masing berfungsi dengan baik. Fitur keamanan pada mobil tersebut antara lain airbag, alat pendeteksi titik buta atau blind spot detector, sabuk pengaman atau seat belt, dan lainnya. Kedua, persiapkan jadwal perjalanan. Jadwal perjalanan berfungsi untuk membuat perjalanan mudik Anda lebih tertata. Jadwal perjalanan bisa meliputi rencana titik pemberhentian untuk beristirahat selama perjalanan. Ketiga, jangan lupa beristirahat. Kelelahan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan saat mudik lebaran. Karena itu, jangan memaksakan diri tetap mengemudi ketika rasa lelah datang. Istirahatlah sekira 10 menit hingga 30 menit dan lakukan penyegaran otot, otak, dan syaraf. Pilih lokasi istirahat yang nyaman serta tidak mengganggu pemudik lainnya seperti di rest area. Keempat, tidak membawa barang berlebihan. Meski rasanya saat lebaran ingin membawa banyak makanan atau hadiah lebaran untuk keluarga, namun muatan yang berlebihan sangat berbahaya loh Tribuners. Dari segi keamanan, membawa barang hingga melebihi muatan kendaraan berisiko bagi keamanan berkendara. Bentar lagi lebaran. Siapa nih yang udah siap-siap mudik lebaran? Gak cuma pakai transportasi umum aja. Sebagian dari pemudik biasanya memilih mobil pribadi untuk menemani perjalanan ke kampung halaman. Tentunya, mudik dengan mobil pribadi membutuhkan berbagai persiapan yang ekstra ya, agar perjalanan mudik bisa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Karena itu, penting loh Tribuners untuk melakukan persiapan mudik saat naik mobil pribadi, baik itu teknis maupun non-teknis. Pertama, pastikan kondisi mobil dalam keadaan baik. Sebelum menggunakan mobil pribadi untuk mudik lebaran, cek dulu kesiapan mobil Anda apakah cukup baik untuk menempuh perjalanan jauh. 5 aspek ini penting loh buat kamu cek. Di antaranya adalah lampu, ban, suspensi, serta cairan pada mesin seperti oli, air radiator, air aki, minyak rem, dan lainnya. Pemudik juga perlu mengecek fitur keamanan pada mobil masing-masing berfungsi dengan baik. Fitur keamanan pada mobil tersebut antara lain airbag, alat pendeteksi titik buta atau blind spot detector, sabuk pengaman atau seat belt, dan lainnya. Kedua, persiapkan jadwal perjalanan. Jadwal perjalanan berfungsi untuk membuat perjalanan mudik Anda lebih tertata. Jadwal perjalanan bisa meliputi rencana titik pemberhentian untuk beristirahat selama perjalanan. Ketiga, jangan lupa beristirahat. Kelelahan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan saat mudik lebaran. Karena itu, jangan memaksakan diri tetap mengemudi ketika rasa lelah datang. Istirahatlah sekira 10 menit hingga 30 menit dan lakukan penyegaran otot, otak, dan syaraf. Pilih lokasi istirahat yang nyaman serta tidak mengganggu pemudik lainnya seperti di rest area. Keempat, tidak membawa barang berlebihan. Meski rasanya saat lebaran ingin membawa banyak makanan atau hadiah lebaran untuk keluarga, namun muatan yang berlebihan sangat berbahaya loh Tribuners. Dari segi keamanan, membawa barang hingga melebihi muatan kendaraan berisiko bagi keamanan berkendara. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Pasar Girian di Kelurahan Girian Weru 1, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara terbakar pada Senin 2 Mei. Menurut informasi dari sejumlah saksi mata di lokasi kebakaran, api dari bagian dalam pasar begitu cepat merembet ke kios-kios dan lapak tempat pedagang berjualan. Terpantau api dengan cepat menghanguskan kios dan lapak di Pasar Girian. Tak sampai 1 jam, bangunan kios dan lapak sudah rata dengan tanah dan menyisakan puing seperti seng dan kayu yang berserakan di atas tanah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Christian Wayongkire, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Christian.
Ya, baik. Selamat siang rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Pada pagi tadi sekitar pukul 5 subuh atau belum jam 5 subuh terjadi peristiwa kebakaran di Pasar Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dan dapat kami informasikan kejadian atau peristiwa kebakaran ini sudah yang kedua kalinya terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, tepatnya pada bulan April, sudah terjadi peristiwa kebakaran di tempat dan lokasi yang sama, Tribuners dan rekan Mei. Dan pada hari ini tepat dengan momentum Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 43 Hijriah tahun 2022, Pasar Girian kembali terbakar ya Tribuners, dan penyebab kebakaran sampai dengan saat ini menurut informasi dari pihak kepolisian masih dalam penyelidikan. Dan akibat dari peristiwa kebakaran itu ada 300-an lebih bangunan kios maupun lapak milik pedagang yang di saat bersamaan tidak ada penghuni, rata tanah terbakar. Dan akibat dari peristiwa ini beberapa pedagang yang melihat atau yang menjadi saksi mata sempat menyelamatkan beberapa pedagang yang berada di dalam kios atau lapak di lokasi terbakar. Dan mereka menyelamatkan dengan cara mengetuk atau menggedor pintu kios untuk membangunkan pedagang yang sedang tidur. Dan bersyukur, alhamdulillah puji Tuhan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran hebat ini. Hanya kerugian material ya rekan Mei dan Tribuners. Dan seperti yang Anda lihat di lapangan, api dengan cepatnya menghanguskan atau merembet ke kios maupun lapak yang berjaraknya sangat-sangat berdekatan, Tribuners. Dan ada juga seorang saksi yaitu warga masyarakat bernama Joyce Benur. Dia melihat api begitu cepat dan pemadam yang datang tidak sampai 15 menit pasca informasi atau kejadian kebakaran sudah tiba di lapangan, sehingga dia atau saudari Joyce Benur ini pedagang atau penjual masyarakat Kota Bitung yang tinggal di Kelurahan Manemonembo, Kecamatan Matuari, memastikan pemadam datang tepat pada waktunya. Namun karena areal atau bagian bangunan yang terbuat dari kayu ataupun semi permanen itu mudah terbakar, sehingga api dengan cepat meluluhlantakkan bangunan kios maupun lapak yang ada di Pasar Girian. Dan menurut Nelly Kalangi selaku Kanit Pasar, Direktur atau Kanit Pasar Perusahaan Daerah Pasar Kota Bitung, dengan peristiwa yang terjadi hari ini menambah rentetan peristiwa kebakaran yang ada di Pasar Girian menjadi, kalau tidak salah, 4 kali ya menurut Nelly sejak medio atau tahun 1990-an sudah terjadi peristiwa kebakaran, dan ini merupakan peristiwa kebakaran yang keempat kalinya dari medio atau sejak medio tahun 90-an. Dan hingga berita ini dihimpun Tribuners, dan pasca beberapa saat terjadi kebakaran, beberapa pedagang yang ada di pasar atau di dalam pasar yang tidak terbakar masih melanjutkan atau melaksanakan aktivitas mereka seperti biasa, yaitu menjual atau melayani pedagang atau warga yang membeli. Seperti yang kami pantau tadi di pasar basah atau pasar ikan, masih ada penjual yang melayani masyarakat membeli ikan. Dan demikian dulu laporan dari Kota Bitung, rekan Mei. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin untuk rekan-rekan semua. Selamat siang. Terima kasih Christian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kanit Pasar Perumda Pasar Kota Bitung, Bidang Damkar Satpol PP, serta pedagang pasar sekaligus saksi mata. Berikut tayangannya untuk Anda. Api lebih ini ke merembet ke cepat. Ada berapa kios ini Pak, dan pedagang apa saja? Kalau di yang pas posisi yang terbakar sekarang, posisi kurang lebih 300-an ya. Dari data dari yang satu lokal ini, kita coba sudah itu macam-macam. Dari yang terus yang di tengah itu penjual cabu, yang di tengah penjual cabu ini sembako dan lain, air mayur dan lain. Jadi boleh sekitar jam berapa tadi kejadian Pak? Kurang lebih sekitar jam 5 kurang ya.
Jam Ini 5. hampir setengah jam lagi belum api masih. Api cepat sekali ya. Pemadam juga sudah dihubungi tapi memang api cepat. Tapi aktivitas pasar tetap masih ada nih Pak yang saya lihat Yang seperti biasa sih yang tidak terdampak biasanya masih tetap berjualan, ada yang cuma karena sekarang kan mayoritas karena di hari raya jadi pada pulang, ada pada banyak pedagang yang pulang. Jadi yang hanya berdomisili di sini aja yang masih. Upaya dari PD Pasar bagaimana Pak? Upaya yang akan dilakukan nanti. Saat ini kita mau coba lagi data awal lagi untuk data berataan kembali berapa jumlah pedagang yang saat ini jadi korban. Kita akan coba antisipasi tindak lanjuti dengan paling tidak untuk awal kita akan coba bantuan yang bisa untuk yang jadi korban. Ada antisipasi nanti Pak, ini kan sudah berapa kali terjadi kebakaran, apakah bangunannya ini sudah berapa kali? Memang lagi di beberapa waktu yang lalu sempat dirapatkan bersama dengan pihak terkait untuk tata kembali. Berapa Pak? 5 tadi. Jam 5. Habis sholat subuh. Oke. Waktu yang sudah tak kamar, si batal atau meja, tabakar di pasar Di dalam. Pak juga pedagang ya? Iya. Pedagang apa di sini? Ini jahe. Daun. Awalnya kita lihat di dalam yang meledak. Dalam Saya nggak tahu. Itu apa yang Pak lakukan waktu itu? ada kasih keluar barang-barang Oh, ada ada selama. Oh, ada kios juga di dalam. iya ada tampakan sih. Terbakar lah. Rata semua lah. Iya. Siapa itu? Mustafa. Bapak punya kios dalam itu rata semua. Kira-kira kerugiannya Pak? Jualan apa kok? Yang di dalam jual apa? Yang di depan sini. Barito leh. Atau? Barito dengan begini rampa-rampa. Oh, dia lagi menyelamatkan. Jam 5 saya mendapatkan informasi jam 5.17 di Porto bahwa terjadi kebakaran di Pasar Merian. Yang pertama yang harus kita adalah di sini sudah kedua kalinya. Ya, kedua kalinya berarti kita harus memperhatikan instalasi kabel yang ada di dalam. Ada berapa armada yang diperlukan? Baru 4. Tapi itu 1 jam ini belum padam juga Pak? Ya, tapi apa kendalanya? Nanti kendalanya pemberitahuannya, informasinya agak lama. Ya. Dan akses air atau bagaimana? Akses jalan. Nah, mungkin kan kita harus secepat ini masuk ke dalam pasar akses seperti ini. Berarti kan kita harus pelan-pelan. Ya, baru kita harus melihat keadaan listrik yang ada di dalam. Jangan sampai listrik yang ada di dalam masih berfungsi begitu. Pelaksanaan takbir keliling di malam Lebaran 2022 di Solo, Jawa Tengah masih dilarang. Namun masih banyak arak-arakan takbir di sepanjang jalan Solo Tawangmangu. Banyak masyarakat yang masih nekat melakukan takbir keliling dengan kendaraan pickup yang dilengkapi pengeras suara dan diikuti oleh beberapa motor di belakangnya. Rombongan mobil pickup dari Kecamatan Nogosari, Boyolali yang nekat melakukan takbir keliling dan melintas di wilayah Kabupaten Karanganyar pun akhirnya diminta untuk memutar balik arah dan kembali ke rumah masing-masing. Fenomena unik mungkin hanya terjadi di Manado, Sulawesi Utara. Pasalnya, seorang pendeta hadir dalam takbir akbar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ketua Laskar Manguni Indonesia atau LMI, Pendeta Hani Pantau, hadir dalam takbir akbar di Masjid Besar Miftahul Janah Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada Minggu 1 Mei malam. Tak hanya hadir membawa pesan toleransi, Hani juga membantu pembangunan masjid tersebut dengan menyerahkan uang sebesar 10 juta rupiah. Hani yang kala itu mengenakan kopiah dan batik menjelaskan kedatangannya untuk menyambut undangan dan mempererat toleransi. Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk melaksanakan sholat Idul Fitri pada Selasa 2 Mei. Jemaah mulai berdatangan sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
Panitia masjid dan tim Satgas COVID-19 berjaga-jaga di pintu masuk memastikan jemaah menerapkan protokol kesehatan bagi mereka yang lupa membawa masker. Pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Raya Baitur Rahman, bertindak sebagai imam Ivan Aulia dan bertindak sebagai khatib Dr. Sirajuddin Saman. Sebelumnya, pemerintah Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh mengizinkan masyarakat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjemaah di masjid atau lapangan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Saya Mesa Dasirait beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!